Para lansia berkumpul di Qingdao untuk melakukan protes terhadap reformasi asuransi kesehatan. Pada tanggal 7 Maret selama hari keempat dari sidang 2 tahunan Partai Komunis China, muncul laporan online bahwa sejumlah besar warga lanjut usia dari kota Qingdao, Provinsi Shandong telah berkumpul di lapangan tanggal 4 Mei yang terletak di depan gedung pemerintah kota Qingdao. Demonstrasi tersebut melibatkan para pengunjuk rasa yang meneriakkan slogan-slogan dan menyuarakan penolakan mereka terhadap usulan reformasi asuransi kesehatan yang diusulkan. Sebagai respon atas demonstrasi tersebut, sejumlah besar pasukan polisi tiba di tempat kejadian, yang mengarah ke konfrontasi dengan para pengunjuk rasa. Banyak video yang beredar online mendokumentasikan insiden yang menggambarkan kerumunan besar berkumpul dalam cuaca dingin, sementara polisi yang kuat berusaha untuk menjaga ketertiban. Para petugas polisi terlihat mengaitkan lengan mereka untuk membentuk barikade manusia, sementara para pengunjuk rasa bersama-sama berteriak, "Kembalikan uangnya." Reaksi dari banyak netizen adalah penuh dengan kepahitan, dengan beberapa menyatakan bahwa hari ini masalah mereka, besok akan menjadi masalah kita. PKC baru saja menyelesaikan pemotongan asuransi kesehatan, kemudian mulai pemutusan hubungan kerja dan bahkan menegur para guru. Ini adalah kobaran api yang cukup besar. Polisi juga memiliki orang tua. Apakah mereka acuh tak acuh? Sekelompok antek anjing yang hidup seperti robot, seperti yang dilaporkan sebelumnya pada tanggal 8 Februari warga lanjut usia dari Wuhan, Provinsi Hubei memulai revolusi rambut putih. Sejumlah besar pensiunan turun ke jalan di tengah-tengah hujan dan berkumpul di depan gedung pemerintah kota Wuhan untuk memprotes kebijakan asuransi kesehatan yang berlaku saat ini. 1 minggu kemudian, pada tanggal 15 Februari demonstrasi yang cukup besar meletus secara bersamaan di Wuhan, Dalian dan Ansan, dengan banyak pensiunan yang memperjuangkan hak-hak mereka sambil memprotes sistem asuransi kesehatan. Wang Jian, seorang komentator ekonomi yang berbasis di Amerika Serikat yang memiliki minat besar pada reformasi perawatan kesehatan China, baru-baru ini berbicara dengan Radio Free Asia dan membagikan keyakinannya bahwa pengurangan asuransi kesehatan China telah berdampak buruk pada sebagian besar pensiunan pekerja. Orang-orang ini biasanya mengandalkan dana dari akun mereka untuk membayar biaya kunjungan ke dokter dan obat-obatan. Hanya dalam kasus penyakit yang parah atau perawatan di rumah sakit, mereka diizinkan menggunakan dana gabungan. Masalah krisis pensiun di China telah menjadi masalah yang diakui secara luas untuk waktu yang cukup lama. Sebagai contoh, pada awal tanggal 8 Maret tahun 2011, Zhang Yunling, anggota Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, mengungkapkan kepada media Lou bahwa defisit pensiun China telah melebihi 1,6 triliun yuan. Hal ini menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan terkait pensiun di China, yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang semakin menua. Selama dekade mendatang, China akan menghadapi gelombang pensiun terluas dalam sejarah dengan rata-rata 20 juta orang dari generasi pasca 60-an pensiun setiap tahunnya. Zhang Yunling mencatat bahwa China memiliki populasi lanjut usia terbesar di dunia dengan laju penuaan tercepat. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030, bisa ada 400 hingga 450 juta orang di China yang berusia di atas 60 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Zheng Bingwen, Direktur Jaminan Sosial Dunia Pusat Penelitian Akademi Ilmu Sosial China telah mengungkapkan bahwa masalah utama dengan pensiun di China adalah proporsi pendanaannya yang rendah. Pada akhir tahun 2021, berbagai dana pensiun di China sebesar 11,8 triliun yuan, yang hanya menyumbang sekitar 10% dari produk domestik bruto, PDB, China. Ini jauh lebih rendah dari rata-rata global sebesar 72%. Pusat Penelitian Jaminan Sosial Dunia baru-baru ini merilis laporan aktuaria asuransi pensiun China tahun 2019 sampai tahun 2050 yang memprediksi bahwa saldo akumulatif dana asuransi pensiun dasar karyawan kota akan mencapai puncaknya sebesar 6,99 triliun yuan pada tahun 2027 sebelum mulai menurun. Selanjutnya ada kemungkinan bahwa saldo akumulasi akan habis pada tahun 2035. Sementara data makro ini menyoroti keniscayaan dari krisis pensiun di China. Apa yang menambah rasa frustrasi bagi warga negara China adalah ketidakadilan dari distribusi pensiun dan konflik yang sedang berlangsung antara pemerintah dan rakyat. Berikut ini adalah contoh darinya. Pada tanggal 13 Januari akun publik resmi Yingtan, jaminan sosial milik pemerintah kota Yingtan di Provinsi Jiangxi merilis sebuah pernyataan yang mengumumkan bahwa program dasar kota tersebut, yaitu pensiun asuransi dana abadi untuk pensiunan telah dibayarkan secara penuh untuk Januari tahun 2023. Menurut pernyataan tersebut, pensiunan agensi pemerintah di kota Yingtan menerima pensiun per kapita bulanan sebesar 5.080 yuan per bulan, sementara pensiunan perusahaan menerima 2.368 yuan per bulan, dan pensiunan asuransi tempat tinggal perkotaan dan pedesaan menerima 207 yuan per bulan. Ini berarti bahwa pensiunan instansi pemerintah menerima pensiun 2,14 kali lebih tinggi daripada karyawan perusahaan, dan 25 kali lebih tinggi dari pensiunan asuransi tempat tinggal perkotaan.
Ini bukan kasus yang terisolasi, melainkan fenomena yang tersebar luas di seluruh negeri. Akar dari krisis pensiun di China terletak pada penundaan kebijakan, distorsi, dan ketidakmampuan Partai Komunis China, PKC. Disparitas yang signifikan dalam distribusi hanya berfungsi untuk memperburuk krisis pensiun serta menciptakan konflik sosial tambahan. Itu adalah fakta bahwa pensiun resmi secara signifikan lebih besar daripada pensiun karyawan perusahaan di perkotaan dan pedesaan. Penduduk menggarisbawahi status resmi PKC sebagai kepentingan pribadi terbesar di China.